Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji simple regression. Oke. Pada topik 8 di bagian asesmen produk soal 1, Anda diminta untuk menyelesaikan tugas proyek 8 dengan kasus seperti ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan uji simple regression dan cara menyusun laporannya. Oke. Sebelum Anda mengerjakannya, Anda download dulu format tugas di proyek 8-nya, materi topik 8-nya, dan jangan lupa copy paste soal kasus penelitiannya ke Excel seperti ini ya. Kita lanjut ke pemahaman kasus penelitian. Pada kasus ini sebut saja MUIS ya. Mahasiswa PKN sedang melaksanakan penelitian korelasional. Dia ingin mengetahui apakah keterlibatan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 12 Tangerang Selatan. Data keterlibatan belajar dikumpulkan menggunakan kuesioner terdiri dari 8 item. Data hasil belajar dikumpulkan dari ulangan berbentuk soal pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal. Jumlah sampel penelitian sebanyak 9 siswa plus nomor absen Anda. MUIS mengajukan hipotesis keterlibatan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data. Yang pertama adalah sampel. Berikutnya adalah keterlibatan belajar. Berikutnya adalah keterlibatan belajar, variabel X. Belajar X. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke. Berikutnya adalah hasil belajar Y. Oke. Jumlah sampel di sini 9 siswa plus nomor absen Anda. Katakan nomor absen Anda 30, berarti 9 tambah 30 berarti 39. Maka dari itu sampelnya di sini kita tuliskan 1, 2 sampai 39. Kita blok 1, 2, kita tarik ke bawah sampai nomor urut 39. Oke, berikutnya kita masukkan data keterlibatan belajar. Oke, di sini menggunakan kuesioner 8 item ya. 8 item. Kan kuesioner itu datanya 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat kan? 5 sangat setuju, 4 itu setuju, 3 ragu-ragu, 2 kurang setuju, 1 sangat tidak setuju. Kalau menjawab satu semua berarti 1 kali 8 berarti 8. Kalau menjawab 2 kali 8 16, 3 kali 8 24 ya. Hari ini 8 16, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, 5 kali 8 40. Jadi kemungkinan datanya itu ya antara minimal 8 di sini. Minimal 8, maksimal misalkan maksimalnya 40. Jadi skor maksimalnya 40. Jadi Anda menggunakan rumus run between di sini, run between gitu ya. Anda mau minimalnya berapa? Misalkan minimalnya mau 24 titik koma sampai dengan 40 misalkan gitu ya. Tutup bebas terserah Anda, yang penting jangan sama dengan teman Anda gitu ya. Kita klik 2 kali biar turun sampai 39. Nah, berikutnya hasil belajar menggunakan PG soalnya 1 sampai 10. Kalau benar 1 berarti nilainya 10, kalau benar 10-10-nya berarti nilainya 100 gitu ya. Nah, Anda bisa memasukkan datanya terserah Anda ya kan. Di sini run between, misalkan Anda memasukkan datanya sini misalkan 80 titik koma ya 70 aja lah, 70 titik koma misalkan 100, kurung tutup enter.
Kita tarik dari atas ke bawah gitu ya, seperti ini. Oke, setelah memasukkan datanya ini, kita matikan dulu run between-nya dengan cara di blok datanya. Oke, kemudian edit, copy, edit, paste spesial, value. Oke, jadi run between-nya udah mati sehingga tidak berubah-ubah lagi ya. Kemudian kita blok datanya ini, kita tengahkan. Oke, sebelum kita melakukan uji statistiknya, kita copy dulu ini kasus penelitiannya, kita copy, kita pindahkan ke laporan ya, ke bawah kasus, paste gitu ya. Oke, di sini kita tuliskan hipotesisnya. Hipotesis itu ada HA, ada H0. Nah, di sini ada beta ya. Beta itu kayak mirip huruf B. Caranya di mana? Di sini HA, insert ya. Di sini ada simbol. Ini ada huruf beta. Betanya nih kayak gini ya. Beta, insert gitu ya. Kalau bunyi H itu biasanya positif ya, keterlibatan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, sama kayak bunyi hipotesisnya. Kalau H0 itu negatif, ada kata tidaknya, keterlibatan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar gitu ya. Nah, kalau beta sama dengan 0, kalau HO betanya sama dengan 0, kalau HA betanya tidak sama dengan 0 gitu ya. Itu cara menuliskan hipotesis. Kita lanjut ke memindahkan data. Sini tabel 1, kita balik ke Excel, kita blok dari sampel sampai ke bawah gitu ya, di blok semuanya, edit, copy, kita buka Word, kita pindahkan ke tabel 1, di bawah tabel 1 paste. Nah, di sini kita rapihkan, blok dulu tabelnya. Seperti biasa kita rubah dulu hurufnya Tahoma dengan ukuran 11, tabel desain, pilih border, pilih no border, pilih border lagi, bottom, pilih border lagi, top, pilih border lagi, inside horizontal. Kemudian kita klik layout, jadi masih dalam keadaan terblok, diklik layoutnya, auto fit content, auto fit windows, sehingga rata kiri kanan dan rapi. Kita blok di baris pertama, kepala tabelnya kita bikin jadi tebal atau bold. Masih dalam keadaan terblok, klik kanan, tabel property, klik row, klik allow, klik repeat, klik OK, sehingga nanti di halaman keduanya muncul kepala tabelnya. Berikutnya kita kembali ke SPSS, kita harus melakukan apakah residualnya memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 atau tidak. Nah, kita bisa menguji di SPSS. Kita klik sini SPSS-nya, kita tunggu sampai SPSS-nya terbuka, kita kembali ke Excel, kita copy datanya. Data itu cuma angka aja ya, jadi data angka saja. Di sini dari sampel hasil belajar sampai ke bawah. Edit, kita copy, kita buka SPSS, kita perbesar SPSS-nya ini, kita klik di sini di samping angka 1, edit, paste. Seperti ini, kita klik di sini variabel view, part satunya kita rubah menjadi sampel, part 2-nya kita rubah menjadi X, part 3-nya kita rubah menjadi Y, labelnya di sini partisipasi belajar. Di sini Y-nya adalah hasil belajar. Di sini unknown-nya kita scale, di sini X-nya adalah scale, Y-nya juga adalah scale. Desimalnya jangan lupa kita buat jadi 000 sehingga data view-nya di sini datanya angka saja. Oke, kita save dulu data ini, kita kasih nama data tugas proyek 8 uji simple regression. Save. Simple regression itu bahasa Indonesianya regresi sederhana ya, karena variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1.
Kalau regresi berganda misalkan variabel x-nya ada 2, x1, x2, y-nya 1. Oke, kita lanjutkan ke residual. Kita lakukan dengan cara kita menampilkan variabel baru residual terlebih dahulu dengan cara klik analyze, regression, linear. Kita pindahkan x-nya ke independen, bebas itu independen, y itu ke dependen, terikat gitu ya. Kemudian kita klik yang namanya save di sini. Di sini ada residual, unstandard residualnya kita centang, kemudian kita klik continue. Oke, kita klik OK. Outputnya akan muncul, tapi kita tidak membutuhkan output ini sekarang. Kita close terlebih dahulu, terus pilih no untuk tidak men-save-nya, sehingga muncul residual di sini res 1. Untuk selanjutnya kita klik analyze ya, klik graph, klik legacy dialog, klik scatter dot ya, pilih simple scatter, pilih define. Oke, di sini kita pindahkan dulu x-nya ke x aksis, y-nya ke y aksis ya. Kemudian kita klik continue. Muncul grafik seperti ini, kita klik 2 kali. Oke, setelah 2 kali ini ada garis add fit line add total, jadi garis linearnya kita klik. Oke, sehingga muncul seperti ini ya, propertinya adalah linear. Kita close. Oke, kita close terlebih dahulu seperti ini. Oke, sehingga grafiknya ada garis linearnya ya. Garis linearnya kayaknya menanjak ya, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Oke, kita klik copy, klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke gambar 1 scatter plot. Oke, ini terlalu besar ya, kita perkecil dulu, kita kecilin. Oke, baru kemudian kita kata-katain ya. Nah, untuk mengata-ngatainnya atau menginterpretasikannya, kita harus lihat dulu gambarnya nih. Residual memiliki nilai rata-rata 0. Jadi jika bulatan-bulatan kecil ini berada di atas dan di bawah garis linear dan tidak membentuk pola tertentu, artinya bisa jadi polanya kupu-kupu atau polanya tikus gitu, nggak berbentuk pola kayak gitu ya. Oke, maka itu menunjukkan residual memiliki nilai rata-rata 0. Oke, maka kita bisa menginterpretasikannya gini, berdasarkan, kita tuliskan interpretasi kita berdasarkan hasil pengecekan pada grafik scatter plot, scatter T-nya 2 ya, plot, diketahui bahwa residual tersebar di atas dan di bawah garis linear dari kiri ke kanan serta tidak membentuk pola tertentu, menunjukkan bahwa residual memiliki rata-rata sama dengan 0 ya. Selesai itu ya deskripsi kita ya. Nah, ini kita kebawahkan, jadi antara deskripsi dengan gambarnya harus ada jarak, gambar dengan gambarnya, keterangan gambar nih dengan gambarnya jangan terpisah. Jadi kita kecilin dulu biar gambarnya itu naik, kita rapatkan ya, antara gambar dengan keterangan gambar rapat. Setelah itu kita lakukan namanya uji normalitas, pengecekan linearitas, homogenisitas, dan seterusnya. Nah, enaknya di pengujian simple regression ini kita bisa melakukannya sekaligus. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Di bagian statistik kita klik, pilih di sini model fit dicentang, estimate dicentang, confidence interval dicentang, Durbin Watson dicentang gitu ya.
Ingat ya, model fit, estimate, confidence interval, Durbin, Watson. Klik continue, kemudian di sini kita klik plot ya. Nah, plot ini ada dua, ada plot yang pertama, ada plot yang kedua. Kita pilih plot yang pertama dulu. Nah, kita klik JPred ya, JPred kita pindahkan ke X ya. Terus kita pilih yang kedua adalah S residual ya, JPred S residual ke Y ya, oke. Jadi X JPred, Y nya S resid, itu yang pertama. Yang keduanya berarti kita next, oke. Yang keduanya kita pilih lagi JPred ya, ke X, kemudian kita pilih namanya Z resid ke Y. Jadi scatternya ada dua yang kita buat ya. Scatter pertama itu JPred S resid, scatter yang kedua JPred Z resid. Oke, kita klik continue, kita balik lagi ke save di sini. Nah, unresidualnya kita uncentang, jadi centangnya kita matikan, klik continue. Di sini ada klik option. Nah, optionnya kita pastikan di sini entry-nya 0,05, klik continue ya. Selesai, kita klik OK seperti ini ya. Baru kita pindahkan satu persatu. Yang pertama uji normalitas. Oke, uji normalitas belum ya, kita belum ada uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas itu kita ke residual ya, klik analyze, klik descriptive, klik explore. Di sini kita residualnya kita pindahkan ke dependent list. Kita klik di sini plot, di sini ada klik histogram, kita klik normality plot with test, klik continue, klik OK. Oke, di sini ada test of normality. Oke. Jadi dalam uji simple regression itu uji normalitasnya dilakukan pada residual. Oke, klik tabel test of normality, kita copy, kita pindahkan ke tabel 2. Oke. Nah, tabel 2, di bawah tabel 2 kita blok, kemudian kita klik Tahoma, kita klik 11, kita klik di sini no border, bottom, top, inside. Nah, biasanya di tabel desain ya ada border ini untuk merubahnya. Berikutnya kita blok lagi di sini layout, auto fit content, auto fit window. Jadi biar rata kiri kanan ya. Sapphire wheel-nya kita blok, kemudian kita kasih warna merah, unstandardized residualnya kita merah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menguji normalitasnya pakai data residual ya. Baru kemudian kita kita interpretasikan berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa data terdistribusi normal kurung buka DF kurung buka 39 ya, DF ini 39 oke, sama kurung tutup sama dengan statistiknya kita tuliskan 0,977, ini statistiknya 0,977, titik koma signya titik koma sig sama dengan ya 0,592 kurung tutup, ini signya sebelum kurung tutup, titik koma P value nya ya kita masukkan sama dengan 0,05, kurung tutup titik. Jangan lupa justify ya, rata kiri kanan. Oke, ini tes uji normalitasnya. Kemudian kita masuk ke pengecekan linearitas, memasukkan gambar scatter plot. Di sini kita lihat JPred S resid ya, JPred S resid.
kita kembali ke SPSS. Di sini ada JPRED S-Resid, yang atas ya, JPRED S-Resid, bukan yang bawah. Oke, JPRED S-Resid. Scatter plotnya ini kita klik aja 2 kali, kita klik di sini, ada garis nol linearnya, close gitu ya, kita tutup. Kita copy nih scatter plotnya, copy. Oke, kita paste di tengah-tengah ya, di atas gambar 2 paste seperti ini. Kita naikin dulu ke atas. Oke, terus kita balik lagi ke SPSS. Di sini ke gambar 3 ya, gambar 3 JPRED J-Traced, JPRED J-Traced. Nih kita klik 2 kali, kemudian kita linearnya diklik. Di sini ada bacaannya, harus pastikan add byte line add total ya. Kita close, kita klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan di atas gambar 3 di tengah-tengah, paste. Kita rapetin ke atas. Oke, berikutnya tabel 3 Durbin Watson. Nah, tabel 3 Durbin Watson ini dari model summary ya. Nah, di model summary ada Durbin Watson, kita copy, kita pindahkan ke tabel 3 di sini. Terus berikutnya adalah tabel ANOVA, tabel 4. Oke, tabel ANOVA, klik ANOVA, ini ada tabelnya. ANOVA kita pindahkan juga ke bawah tabel 4. Berikutnya ada tabel 5 model summary juga. Di sini tabel 5 model summary. Tadi model summary-nya udah kita copy ya. Sini copy, kita pindahkan ulang di sini, paste tabel 5. Kemudian di sini ada tabel 6, tabel koefisien. Kita hapus nih. Nah, tabel 6-nya tabel koefisien nih, kita ganti yang ada ya. Klik kanan, copy. Oke, paste di sini. Ya, harus kasih jarak dulu biar nggak berantakan. Kasih jarak, paste ya, biar nggak berantakan ya. Kita blok di sini layout, auto fit content, auto fit Windows. Kita sudah selesai memindahkan output SPSS, baru kemudian kita interpretasikan. Nah, untuk menginterpretasikan gambar 2 scatter plot ini ya, kita harus lihat keberadaan nih datanya ya, bulatan kecil ini. Jika di atas dan di bawah garis linear nih, garis 0 itu adalah garis linear, garis rata-rata, itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear ya antara variabel X dan variabel Y ya. Jadi kita mengatakan di sini berdasarkan hasil pengecekan pada grafik scatter plot, diketahui terdapat hubungan linear antara keterlibatan belajar, variabelnya kan keterlibatan belajar, dan hasil belajar. Titik. Terus berikutnya adalah pengecekan homokedastisitas. Okay. Ini kita atur dulu ininya ke bawah ya, biar nggak gantung. Oke, baru kemudian kita kata-katain sama ya. Jadi jika bulatan kecilnya berada di atas dan di bawah garis linear, itu menunjukkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau menunjukkan adanya homogenitas ya. Jadi kita kata-katainnya, boardnya dimatiin dulu. Berdasarkan hasil pengecekan
terhadap pengecekan grafik scatter plot. Kita gedein dulu lah biar kelihatan. Scatter plot, diketahui bahwa bulatan kecil berada di atas dan di bawah garis linear dari kiri ke kanan menunjukkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau homogen. Jadi kalau gejala heterokedastisitas itu gejalanya heterogen, tidak terdapat gejala heterokedastisitas berarti homogen gitu ya. Tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau dalam kurung homogen atau homokedastisitas. Oke, berikutnya kita ke pengecekan gejala autokorelasi. Oke. Meskipun pengecekan ini tidak wajib karena jadi pengecekan gejala autokorelasi itu biasanya dilakukan jika kita mengambil data variabel X dan variabel Y-nya dalam waktu yang berbeda. Tapi biasanya itu tidak mungkin karena ketika kita menyusun kuesioner kita memberikannya dalam waktu bersamaan, kecuali Anda misalkan kuesioner variabel X-nya itu hari Senin, kuesioner variabel Y-nya hari Selasa. Nah, kemungkinan terjadi gejala autokorelasi seperti itu. Atau bisa jadi datanya berbentuk time series gitu ya. Tapi ini kan simulasi, jadi Anda harus tahu dulu fungsi guna uji Durbin Watson untuk mengecek gejala autokorelasi ini ya. Nah, dalam simulasi ini, dalam data penelitian ini, keterlibatan dan hasil belajar itu tidak perlu sebenarnya gitu ya, tapi kita harus buat saja ya biar Anda paham. Oke, kemudian kita interpretasikan berdasarkan nilai dB. Jadi gini, ada ketentuan. Jadi kalau nilai dB ya kurang dari 1 dan lebih dari 3, maka kita bisa mengatakan ini ada gejala autokorelasi ya. Sebaliknya, kalau nilai dB-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 3, ini menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke. Sekarang kita memperoleh nilai dB di pengujian ini sama dengan 1.981. Nah, nilai ini berarti dB-nya yang kita peroleh itu lebih dari 1 kurang dari 3. Maka cara nulisnya sama dengan di sini 1 gini ya, lebih dari sebenarnya kurang dari, tapi kita dalam simbol matematiknya begitu. dB ya kan kurang dari 3. Jadi kita membacanya gini. Ini kan posisi dB-nya di tengah ya. Kalau membaca ke kiri berarti dB lebih dari 1. Kalau memang membacanya dari kiri ya 1 kurang dari dB, tapi kita membacanya dB lebih dari 1, dB kurang dari 3. Jadi ini biar efisien. Jadi nggak perlu nulis dB lebih dari 1 dan kurang dari 3. Itu nggak efisien. Seperti itu ya. Jadi nilai dB 1.981 ini lebih dari 1 dan kurang juga dari 3. Maka kalau lebih dari 1 kurang dari 3 tidak terdapat gejala autokorelasi gitu ya. Tidak terdapat gejala autokorelasi. Maka kita bisa menulis interpretasikannya. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa
tidak terdapat gejala autokorelasi D, ya kan? Baru kita tuliskan di sini, ya. Nah, gitu ya. D1 kurang dari DB kurang dari 3, ya kan? DB sama dengan 1.981, ya, gitu ya. Oke. Nanti kita rubah hurufnya ini menjadi tahoma, tapi nanti dulu kita kontrol J dulu, rata kiri kanan. Oke, berikutnya kita ke uji hipotesis. Pengaruh keterlibatan belajar terhadap hasil belajar, apakah signifikan atau tidak, kita bisa melihatnya dari tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya kita rapihkan dulu, no border, bottom, top, kemudian inside, hurufnya tahoma, 11, layout, autofit content, autofit Windows. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini F sama sig-nya, ya, kemudian di sini DF-nya kita warnain dulu. Oke. Di sini sig-nya 0,157, berarti itu lebih dari 0,05, maka kalau lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Maka kita bisa menginterpretasikannya gini ya. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pengaruh partisipasi belajar, ini partisipasi belajar atau keterlibatan belajar, ya, harusnya keterlibatan belajar, salah nulis, ya. Oke, ya, harusnya namanya keterlibatan belajar, ya. Oke, partisipasi belajar kita udah terlanjur ya nulisnya di sini ke partisipasi belajar. Partisipasi belajar kita bahwa pengaruh partisipasi belajar terhadap hasil belajar tidak signifikan. Di sini ya, DF sama dengan 1.38. Dari mana ini DF-nya 1, di sini totalnya 38, ya. Titik koma. Oke. Kemudian harusnya gini ya. DF kurung buka 1.38 kurung tutup sama dengan F-nya kita tulis 2,087, ya, titik koma sig sama dengan 0,157, titik koma value sama dengan 0,05 kurung tutup titik, ya kan. Berikutnya di sini besaran pengaruh. Nah, besaran pengaruh itu dari tabel summary. Tabel summary yang ini kita udah rapikan nih, tabel summary yang di atas, ya. Kita copy aja, ya. Udah rapi, jadi malas ngerapiin lagi. Paste. Nah, di sini, ya. Nah, di tabel summary ini kita memperoleh informasi besaran pengaruh dari nilai R square. Di R square nya kita blok jadi warna merah dulu. Oke, nilai R square itu sebenarnya kalau pengaruhnya signifikan kita bisa menghitung besaran pengaruh. Oke, ini tidak signifikan, sebenarnya nggak perlu kita hitung besaran pengaruhnya. Ini siapa tahu signifikan, kita perlu adakan saja gitu ya. Jadi berdasarkan, ya, hasil pengujian diketahui bahwa ya, pengaruh partisipasi belajar, ya, terhadap hasil belajar sebesar berapa? Di sini R square sama dengan 0,053. Nah, besaran pengaruh itu kita harus rubah menjadi persen. Jadi kalau 0,053 dirubah jadi persen,
itu harus kita kalikan jadi 100 ya. Komanya kita naik 2 angka ke 01 ke 52, berarti di sini 5,3%. Ingat ya, kok kalau kali 100 langkah majunya 2 kali, 1 ke 0, 5, 2 ke sini ya, 2 ke sini. Jadi akhirnya dapat 5,3 gitu ya. Sebesar 5,3%. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita ke model prediksi, ke tabel koefisien. Kita rapikan dulu ini. Kita hurufnya Tahoma, kita 11, kita no border, bottom, top, horizontal gitu ya. Model prediksi ini didapat dari nilai ini ya, nilai ini kita warnain dulu, terus di sini nilai ini ya. Oke, kita warnain dulu. Oke, nilai ini kita warnain dulu. Oke, berikutnya kita tuliskan model prediksi Y sama dengan A plus BX. A nya yang mana? A nya itu sama dengan 95,039 plus minus itu BX, plus minus ya. Plus minus itu bisa jadi plus, bisa jadi minus, tergantung nilai di bawahnya nih. Di bawah ini kalau bertanda minus berarti A minus BX ya. Jadi di sini B nya sama dengan minus ya 0,389. Oke, jadi rumus persamaan prediksinya Y sama dengan A. A nya apa? A nya itu tadi 95,039 ya. Karena dia partisipasi belajarnya minus, maka kita tandai minus ya kan, minus 0,389 ya. Kemudian di sini kali ya, bintang X nya itu adalah partisipasi belajar. Nah, sementara Y nya itu kan hasil belajar ya, gitu ya. Ini persamaan prediksinya ya. Oke, kita kata-katain ya kan. Model persamaan prediksi yaitu hasil belajar gitu, bla bla bla, ini board ya kan. Itu berarti perubahan 1 poin pada partisipasi belajar dapat mengakibatkan perubahan hasil belajar antara, nah antaranya di sini confidence interval for B antara negatif 0,934 sampai 0,157 titik. Nah, udah selesai ya. Tinggal kita buat kesimpulan. Tapi ada hal yang harus saya perbaiki di sini. Kita udah terlanjur menuliskan partisipasi belajar ya. Partisipasi belajar. Berarti seharusnya di sini pengaruh signifikan. Ini kita rubah aja biar partisipasi belajar. Ini partisipasi belajar, ini partisipasi belajar, ini partisipasi belajar. Oke ya, ini juga partisipasi belajar. Oke, karena sudah menuliskan partisipasi belajar ya. Oke, jadi Anda harus hati-hati ya sebenarnya. Oke, kita perbaiki juga pengetikannya. Kita kontrol A dulu, kita pastikan di sini huruf Tahoma, ukurannya 11, layout
di sini before afternya 0, di sini juga 0. Kita kontrol 1 jadi kontrol A, kontrol 1, satu spasi ya. Oke, ini kita cek lagi kerapihannya ya, udah rapi apa belum. Oke, rapi atau belum. Nah ini nanggung nih, tabel 2 nya nanggung, gantung. Kita turunin aja ke bawah. Oke, pengecekan linearitas nih terlalu jauh, satu spasi aja. Antara grafik dengan deskripsi dengan grafiknya harus berjarak satu spasi. Nah ini kejauhan kita deketin ya, satu spasi. Ini nggak apa-apa ya, agak kesini. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini grafik dengan gambarnya harus rapat tuh ini gambar dengan empatnya ya, ini harus berjarak, udah benar. Nah ini belum, kita rapatkan lebih dahulu seperti ini. Nah ini nanggung, kita gantung ya, kita turunin aja ke bawah. Terus ini terlalu jauh, simpulan. Nah simpulan itu paling gampang, kita tinggal memindahkan hasil uji perseratan analisis, copy, kemudian copy, copy. Oke, kita pindahkan di sini, paste ya. Tinggal kita kata-katain sebelumnya, uji simple regression ya, dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi belajar terhadap hasil belajar gitu ya. Baru kita pindahkan di sini, ini kita ratakan ya, kita jadiin satu spasi gitu ya. Oke, save. Oke, di sini masih ada aja paragraf yang belum rata kiri kanan, kita cek harus rata kiri kanan. Ini harus kita rata kiri kanan. Ingat ya, kerapihan itu bagian dari penilaian ya, maka Anda harus teliti, harus dicek ya, seperti itu. Oke, udah selesai, udah rapi, kita save. Kemudian kita save as. Ini kita rubah dulu ya, jadi nama Anda belum kita rubah. Misalkan ditulis namanya Udin, nama Anda misalkan Udin, nomor absen 30. Nah, ini nanti simulasi aja ya. Ini nanti diganti menjadi nama Anda, nomor absen Anda ya, seperti itu ya. Save. Kemudian kita save as. Di sini ganti menjadi nama Anda, misalkan Udin ya. Gitu ya. Kita save dulu. Kemudian kita file, save as lagi, kita rubah menjadi PDF. Oke, export. Nah, jika Word Anda tidak ada PDF-nya, pakai Small to PDF ya. Di sini kan ada nih ya, convert PDF to Word. Nah, ada Small PDF nih ya, yang gratisan, tinggal Anda pilih aja. Di sini pilih filenya, di sini cari yang Udin proyek berapa tuh, Udin proyek PDF ke Word PDF Word to PDF. Salah, convert Word to PDF. Nah ini ya. Oh, lama sekali ya. Oke, kalau sudah dikonvert menjadi PDF, tinggal Anda kirimkan melalui aplikasi.
selesai. Oke, saya kira sudah cukup untuk tutorial di topik ke-8 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.